Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda Wali Murid SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, dalam rangka memudahkan mengirim informasi pembelajaran dan sekolah ke orang tua siswa, maka kami akan menggunakan platform Gredu sebagai media informasi sekolah ke siswa dan orang tua. Berikut adalah tutorial cara aktivasi akun Gredu dan cara penggunaannya. Selamat datang di Gredu Student Web. Ini adalah aplikasi untuk membantu para siswa-siswi dalam mengerjakan tugas untuk kegiatan belajar. Untuk langkah pertama, para siswa-siswi diharapkan untuk memverifikasi akun. Dengan cara klik verifikasi akun, masukkan kode unik yang sudah diberikan dari pihak sekolah. Bila sudah memiliki akun, masukkan alamat email yang sudah diberikan atau dibuat oleh teman-teman semua. Klik masuk bila sudah memasukkan email dan password. Tampilan ini adalah merupakan dari beranda, di mana teman-teman dapat melihat informasi harian, merubah profil, jadwal mata pelajaran, yang sesuai dengan jam mata pelajaran. Dan di sini juga kita mempunyai untuk notifikasi, membantu para teman-teman dalam melihat penilaian harian yang sudah diterbitkan oleh masing-masing guru. Berikutnya, di sini juga ada tombol inbox, di mana teman-teman nanti akan dapat pesan berupa informasi harian dan lain sebagainya. Berikutnya ada fitur performa. Ini merupakan nilai harian dari teman-teman semua. Baik untuk nilai kehadiran, penilaian harian, penilaian tengah PTS, penilaian PAS, dan juga rata-rata. Baik untuk penilaian pengetahuan maupun keterampilan. Di masing-masing mata pelajaran tersebut, bisa diklik lebih detail lagi. Dan juga bisa dilihat judul tugas, tipe tugasnya, dan juga tanggal pengerjaan, dan berupa nilainya. Di performa ini, kami juga menyematkan untuk melihat dalam penilaian sikap. Sikap yang dinilai ini adalah dinilai dari para masing-masing guru. Berikutnya ada fitur absensi. Absensi ini untuk para teman-teman mendapatkan informasi absensi dari teman-teman semua. Untuk absensi harian dan juga untuk absensi mata pelajaran. Berikutnya adalah fitur pembelajaran. Di fitur pembelajaran ini, teman-teman dapat melihat materi-materi yang diberikan oleh para guru di kelas. Setiap materi bisa diklik atau bisa dilihat lebih detail. Di informasi pembelajaran ini, teman-teman bisa melihat deskripsi mata pelajaran yang diberikan dari para guru dan juga file pembelajaran atau materi yang diberikan dari para guru. Di fitur pembelajaran ini, kita juga menyematkan untuk fitur komentar. Di komentar ini, teman-teman semua bisa berkomentar dan bertanya kepada para guru di mana materi yang tidak dimengerti oleh kalian semua. Berikutnya ada fitur daftar tugas. Di daftar tugas ini, teman-teman dapat mengerjakan tugas sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Contohnya ilmu pengetahuan alam. Bila terdapat gambar seperti ini, berarti belum ada tugas untuk saat ini. Atau teman-teman bisa menggunakan fitur notifikasi di sini untuk membantu cepat ke halaman yang ingin tuju. Di sini, teman-teman bisa melihat untuk tugas bahasa Inggris.
teman-teman bisa langsung mengerjakan, dan juga teman-teman tidak perlu khawatir dapat mengerjakan tugas yang di pause terlebih dahulu atau mendapat kendala saat mengerjakan tugas. Dan di sini juga mohon perhatiannya untuk melihat batas waktu yang ditentukan oleh para guru. Untuk cara mengerjakannya, teman-teman tinggal klik kerjakan. Teman-teman langsung bisa mengerjakan untuk soal jawaban pilihan ganda maupun soal esai. Contoh seperti ini. Ini jawaban tersimpan secara otomatis. Bila ingin melanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman bisa mengklik tombol di sini, angka atau tombol tanda panah. Untuk jawaban esai, teman-teman juga bisa melihat jawabannya atau bisa mengupload gambar. Lalu teman-teman bisa klik simpan bila sudah selesai, dan teman-teman bisa klik submit atau selesai. Di sini teman-teman mendapatkan informasi kalau jawabannya sudah selesai. Teman-teman bisa submit jawaban seperti ini. Bila jawaban teman-teman sudah submit, teman-teman semua tidak bisa lagi melanjutkan jawaban. Tapi teman-teman bisa melihat jawaban tersebut, apakah jawabannya benar atau tidak, dengan cara mengklik lihat jawaban. Seperti ini contohnya, bila berwarna hijau, berarti jawabannya benar. Bila salah, jawabannya berarti salah. Untuk esainya pun juga diberikan jawaban yang benar. Seperti itu. Bila teman-teman sudah melihat, bisa klik kembali, dan teman-teman tinggal menunggu untuk penilaian, yang dimana sedang dikoreksi oleh para Bapak Ibu Guru. Untuk pengerjaannya pun juga kita punya teknik tugas, lisan tulis, UTS, UAS, praktik, proyek, portofolio, produk, atau teknik lainnya. Untuk praktik, proyek, portofolio, produk, teknik lainnya, itu merupakan tugas keterampilan. Diklik praktik, berarti tidak ada tugas praktik atau tugas keterampilan. Berikutnya, kami juga sematkan untuk pengaduan, di mana untuk membantu teman-teman yang ingin membuat pengaduan, di mana pengaduan ini sifatnya hanya bisa dimonitor oleh para kepala sekolah dan juga guru BK atau guru wali kelas. Tinggal diklik buat pengaduan, kategori pengaduan, tanggal kejadian, judul pengaduan, dan juga keterangan. Atau mungkin teman-teman semua punya foto pendukung, bisa dikirimkan langsung. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana laporan pengaduan teman-teman. Apakah sudah diproses atau belum. Tinggal diklik sesuai dengan kategori. Di sini nanti muncul status pengaduannya. Setelah daftar pengaduan, kami juga menyematkan untuk perpustakaan, di mana untuk membantu teman-teman meningkatkan literasi. Di sini ada daftar buku. Daftar buku yang ingin digunakan apa? Ini semua akan tampil sesuai dengan mata pelajaran atau sesuai dengan kelas masing-masing. Dan teman-teman juga bisa meminjam buku yang berada di perpustakaan. Dan buku ini sifatnya ada buku fisik dan juga buku digital. Bila buku digital, teman-teman bisa langsung membaca. Berikutnya, teman-teman bisa melihat juga buku pinjam, buku yang dipesan, dan buku yang dikembalikan. Selamat datang di Gradu Student Web. Ini adalah merupakan tampilan dari Student Web. Bila teman-teman sudah melakukan verifikasi di Student Web, teman-teman bisa langsung masukkan email dan password yang sudah digunakan atau didaftarkan di Student Web. Bila ingin mendaftarkan akun, bisa langsung mendaftarkan akunnya, diklik daftar. Masukkan kode unik yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Bila sudah berhasil, sudah daftarkan, ini merupakan tampilan dari homepage atau di beranda. Di fitur Student App ini, kami juga menyematkan untuk membantu notifikasi dari teman-teman semua
diklik notifikasi. Notifikasi ini teman-teman bisa melihat tugas-tugas yang diberikan dari para guru dan juga notifikasi untuk perpustakaan di mana teman-teman bisa membalikan buku atau bisa melihat detail buku pinjaman. Di homepage ini atau di beranda ini, teman-teman juga mendapatkan informasi harian yang diberikan dari sekolah. Berikutnya, untuk ada tampilan performa. Performa ini sama seperti di student web, performa berguna untuk melihat nilai teman-teman semua, baik per mata pelajaran, baik untuk nilai pengetahuan, dan juga nilai keterampilan. Di sini juga terdapat nilai sikap dan juga nilai absensi. Untuk masing-masing nilai, bisa diklik lebih detail dan bisa dilihat berdasarkan penilaian, pengetahuan, ataupun keterampilan. Berikutnya, kita juga sematkan sama seperti student web adalah pembelajaran. Teman-teman bisa langsung menggunakan fitur tersebut dan bisa langsung belajar, melihat materi yang diberikan dari kepada Bapak Ibu guru, dan mendownload materi tersebut. Berikutnya, teman-teman juga bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tinggal dipilih mata pelajarannya, pilih berdasarkan tugas yang dikerjakan, baik untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk nilai-nilainya, teman-teman bisa langsung melihat per masing-masing penilaian. Dan berikutnya, kami juga menyamatkan untuk fitur perpustakaan. Perpustakaan sendiri, teman-teman bisa langsung membaca untuk daftar buku elektronik atau buku digital. Dan teman-teman di sini juga bisa menggunakan fitur history untuk melihat buku yang dipesan, buku yang dipinjam, dan buku yang dikembalikan. Berikutnya, ada fitur jadwal, di mana teman-teman dapat melihat jadwal mata pelajaran sama seperti di student web. Yang berikutnya juga ada fitur inbox, sama seperti di student web, teman-teman bisa mencari pesan yang diberikan dari pihak sekolah atau pihak wali kelas. Dan itu adalah beberapa fitur yang kami miliki di student app. Bisa dibuka. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan dirinya menggunakan kode unik yang diberikan oleh tim Gredu. Di sini contohnya kode unik yang diberikan seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik lanjut dan masukkan alamat email serta password untuk masuk ke aplikasi Gredu. Buat password baru. Setelah sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan alamat email dan password yang baru saja dibuat. Setelah masuk, di sini merupakan tampilan awal aplikasi Gredu untuk orang tua. Di sini apabila Bapak Ibu memiliki lebih dari satu anak, Bapak Ibu bisa memilih untuk melihat akun anak. Caranya di mana? Bisa diklik di atasnya. Ini merupakan nama anak Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki 2 orang anak atau lebih dalam satu sekolah ataupun beda sekolah yang bekerja sama dengan Gredu, kami akan memunculkan nama-nama anak Bapak Ibu semua di sini. Jadi hanya perlu satu akun untuk melihat
perkembangan putra-putrinya. Di sini akan muncul tampilan mata pelajaran yang diambil oleh anaknya, beserta nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nilai ini merupakan nilai rata-rata ya, merupakan nilai rata-rata. Untuk melihat detail nilainya, Bapak Ibu bisa klik mata pelajarannya, kemudian nanti di sini bisa terlihat masing-masing nilai detailnya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa melihat materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di sini ada materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Bapak Ibu di rumah juga bisa membaca materi tersebut. Fungsi untuk apa? Untuk memberikan materi atau memberikan pembelajaran lebih lanjut ke putra-putrinya di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa tahu sejauh apa anak ini belajar. Dan apabila ada anak yang belum mengerti, Bapak Ibu bisa mengajarinya lebih lanjut di rumah. Tidak hanya nilai tugas, tapi di sini juga Bapak Ibu bisa melihat nilai UTS maupun nilai PAS ya. Kalau ada ulangan-ulangan, akan terlihat detail nilai-nilainya per tugas di sini. Nilai-nilai yang terlihat bukan hanya nilai pengetahuan, tapi nilai dari keterampilan atau nilai praktik dan penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, Bapak Ibu bisa melihat sikap-sikap yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah terhadap putra-putrinya. Di sini ada contoh penilaian sikap positif maupun negatif. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat perkembangan anak. Nilai perkembangan anak ini akan tertampilkan dalam bentuk grafik dan diagram batang. Ada progres nilainya. Progres nilai bisa Bapak Ibu lihat per satu semester dalam mata pelajaran tertentu. Sini Bapak Ibu bisa membandingkan nilai anak putra-putrinya dengan nilai rata-rata kelas dan KKM pada tugas ataupun pada pelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melihat grafik perkembangan anak di sini. Setelah itu, untuk melihat kekuatan dan kelemahan anak setiap mata pelajaran, Bapak Ibu bisa melihat di sini terdapat diagram batang per mata pelajaran. Sini menunjukkan bahwa pada mata pelajaran tersebut putra-putri Bapak Ibu memiliki kemampuan lebih beserta kelemahan putra-putri Bapak Ibu dalam mata pelajaran tertentu. Setelah masuk ke perkembangan anak, Bapak Ibu juga bisa masuk ke menu absensi atau lihat absensi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat absensi anak setiap harinya dalam waktu real time. Jadi ketika Bapak Ibu guru di sekolah melakukan absensi, Bapak Ibu akan menerima notifikasi bahwa putra-putri Bapak Ibu alfa atau nggak masuk. Sini Bapak Ibu bisa melihat rekapan
absensi harian maupun absensi mata pelajaran. Perbedaannya apa? Jika absensi harian seperti ini merupakan absen 1 hari full, sedangkan absensi mata pelajaran ini merupakan absensi per mata pelajaran putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa misalnya anaknya nggak masuk pada mata pelajaran tertentu, ketika gurunya absen, Bapak Ibu bisa melihat di sini, oh dia nggak masuk pada mata pelajaran apa, di tanggal berapa, alfa, seperti itu. Ini untuk mencegah ataupun mencegah anaknya untuk bolos gitu ya. Meminimalisir kemungkinan anak untuk bolos. Ini adalah rekap absensi per mata pelajaran. Setelah lihat absensi, untuk notifikasi absensi yang masuk, Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan atas. Di sini ada absensi, ada notifikasi bahwa putra-putri tidak masuk pada hari tertentu. Nah, ini ketika gurunya absen, Bapak Ibu bisa langsung menerima notifikasi di sini. Kemudian bisa memberikan surat balasan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Cara seperti apa? Tinggal diklik, kemudian bisa dipilih. Ketika gurunya absen, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan bahwa apakah anaknya sakit, apakah anaknya izin, atau bahkan anaknya seharusnya masuk. Bapak Ibu bisa memberikan keterangan tambahan dan mengirimkan foto pendukung berupa surat sakit ataupun kondisi anaknya pada saat itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengirimkan penjelasannya ke guru yang bersangkutan. Nah, tidak hanya memberikan feedback ataupun memberikan alasan terhadap kondisi anaknya, di fitur inbox ini Bapak Ibu juga dapat melihat pengumuman-pengumuman dari sekolah. Di sini ada contoh pengumuman yaitu kegiatan non-akademik. Ada kegiatan pertemuan orang tua atau wali secara daring untuk membahas pembelajaran jarak jauh menggunakan Gledu pada tanggal 8 Juli. Nah, di sini Bapak Ibu setiap ada pertemuan atau ada pengumuman dari sekolah, Bapak Ibu bisa melihatnya di fitur inbox. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirimkan terlebih dahulu surat sakit atau surat izin apabila memang anaknya berhalangan untuk hadir ke sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa pilih keterangan apakah anaknya sakit ataupun izin. Bisa dipilih 1 hari atau setengah hari. Kemudian pilih tanggalnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan tuliskan keterangannya beserta foto surat izinnya ataupun foto pendukungnya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengirimkan surat ini ke guru wali kelas. Setelah masuk di surat izin, berikutnya kita ke schedule pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa melihat schedule putra-putrinya setiap hari. Cara seperti apa? Di atas ada kalender. Jadwal ini sudah kami sesuaikan dengan jadwal dari sekolah. Dan Bapak Ibu bisa melihatnya selama 1 semester. Untuk memindahkan tanggalnya, Bapak Ibu bisa milih, tinggal klik tanggalnya, akan muncul jadwal untuk mata pelajaran besok.
Sini akan muncul waktu mulai hingga waktu berakhirnya jam belajar sekolah. Bapak Ibu juga bisa melihat dari sini apabila terdapat pengumuman dari sekolah, notifikasi ataupun kegiatan tersebut akan muncul juga di fitur ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui setiap hari pelajaran putra-putrinya di sekolah, seperti itu. Berikutnya ada fitur pembayaran. Di fitur pembayaran ini terdapat tagihan-tagihan ataupun kewajiban yang harus dibayarkan oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu di rumah kepada sekolah. Ada list ataupun daftar tagihannya, kemudian ketika sudah dibayarkan, di sebelah kanan ada histori pembayarannya, atau rekapan hasil pembayaran atau transaksi Bapak Ibu dengan pihak sekolah. Yang terakhir ada di profile. Di sini Bapak Ibu bisa mengganti foto ataupun merubah kata sandi dan melengkapi informasi-informasi dasar. Nah, informasi-informasi ini sudah terhubung dengan sekolah, jadi harap diisi dengan sebaik-baiknya. Karena informasi-informasi ini akan menjadi database juga oleh pihak sekolah. Di sini Bapak Ibu untuk sign out seperti apa tinggal diklik keluar dan Bapak Ibu bisa sign out ataupun keluar dari aplikasi ini. Seperti itu.